Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du fa hayyakumullahu jami'an, ibu-ibu dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa uhayyukum bi tahiyyil Islam fa aqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini sekarang tanggal 30 Sya'ban 1442 Hijriah, untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi insyaallah ima besok dan kemungkinan besar besok, karena sekarang sudah diikmal atau disempurnakan bulan Sya'bannya menjadi tanggal 30. Tapi tentunya tetap dalam masalah berpuasa ini kita tetap mengikuti pemerintah. Dalam artian, kalau memang nanti pemerintah dalam hal ini Departemen Agama atau Kementerian Agama telah menetapkannya, maka insya Allah kita semua akan berpuasa pada esok harinya. Dan tentunya pada malam ini adalah malam pertama untuk kita bersolat tarawih, qiyam Ramadan atau kita solat tarawih. Nah, terkait dengan hal itu, pada kajian sore ini kita kajian khusus untuk kita menyambut di bulan suci Ramadan. Dalam hal ini mudah-mudahan saya akan membacakan pada antuna semua kitab, namanya Kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh As-Syaikh Abdul Azim Al-Badawi. Dan juga nanti saya juga akan membacakan pada kita semua nama kitabnya, yaitu Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah fi Masailil Ibadah, oleh tulisan daripada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini dikutip dari fatwa beliau tentang masalah-masalah ibadah. Baik, kita semua sudah mengetahui bagaimana keutamaan dari berpuasa di bulan Ramadan. Bulan puasa atau asyam ini, atau dalam bahasa Arabnya asyam atau as-saum, adalah ibadah yang sudah sangat lama, ya, sudah sangat lama yang difardukan atas orang-orang sebelum kita. Jadi furidat ala man qablana kama furidat alaina, sebagaimana telah difardukan pada kita. Tetapi akan tetapi kita semua, ya, walakin hal hum muqayyaduna bisyami fi Ramadan am fi ghairihi, hadza la a'lamu fi nassan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa puasa itu sudah lama sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kita. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka terikat puasa itu pada bulan Ramadan atau tidak, atau selain bulan Ramadan? Nah, ini kata beliau, hadza la a'lamu fihi nassan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara ini, apakah orang sebelum kita tuh berpuasa juga di bulan Ramadan seperti kita ini? Nah, ini tidak ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sepanjang pengetahuan dari ulama ini, yaitu Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kita semua sudah mengetahui dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman,
telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan atau ghayah kita dalam kita berpuasa ini adalah untuk kita meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang paling agung dalam setahun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan baginya, bagi kita semua, dijadikan dalam bulan Ramadan itu puasa pada siang harinya, dan juga menjadi rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Dan di sana kita tentunya juga untuk menegakkan qiyam Ramadan atau melaksanakan sholat tarawih. Jemaah sekalian, tidak diketahui, jadi ada suatu amalan khusus untuk kita menyambut bulan Ramadan. Jadi tidak ada amalan khusus untuk kita menyambut bulan Ramadan, kecuali kita setiap muslim menyambutnya kedatangan itu dengan rasa gembira. Kita berbahagia dan kita bersungguh-sungguh dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikannya kita ini sampai di bulan Ramadan ini. Ya. Dan juga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita orang yang masih hidup sehingga kita bisa berpuasa yang dengannya nanti kita akan berlomba-lomba di dalam beramal solih. Karena apa jamaah sekalian? Fa inna bulugha ramadhana, ya, karena sesungguhnya sampainya bulan Ramadan pada kita ini merupakan nikmat yang besar, nikmatun azimatun minallah. Adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dengan kita berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni, dihapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Bayangkan jemaah sekalian, tentu dengan syarat tadi, imanan wahtisaban. Jadi bukan karena ingin kita ria atau karena ikut-ikutan, karena tidak enak sama tetangga dan sebagainya, tetapi betul-betul karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan itu katanya Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dia lakukan. Nah, hadis ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga imam-imam yang lain, yaitu Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan yang lain. Nah, baik, ummahat wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, itu di antara keutamaan berpuasa. Di antara juga dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal fa idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun marratain, ya inni shaimun walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk walis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Hadis ini hadis sahih Imam muttafaqun alaih. Jadi di antara keutamaan puasa juga ummahat wa akhwati fillah, yaitu apa? Sebagaimana dalam hadis ini. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik hadis ini agar kita betul-betul termotivasi betul di dalam kita melaksanakan puasa ini. Jadi, bayangkan setiap amalan anak Adam, kita semua ini, ya, diperuntukkan baginya. Jadi pahala-pahalanya, perhitungan semua itu bagi orang tersebut, bagi hamba yang berpuasa atau hamba beribadah tersebut. Kecuali puasa ini, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, yaitu apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu bagiku, diperuntukkan bagiku, katanya Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa itu. Jadi
semua amalannya itu bagi Allah, bagi hamba. Tetapi kalau puasa ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, wasiyamu junnatun. Puasa itu jamaah sekalian seperti tameng, seperti perisai, ya, seperti tameng yang dengannya kita menahan diri. Misalnya kalau dalam tameng, dalam peperangan itu seperti untuk menahan kita dari mungkin dari anak panah, atau mungkin dari sabetan pedang, atau dari tombak dan sebagainya. Jadi sebagai bagian perisai, antum bisa bayangkan perisai itu untuk melindungi diri kita. Ya, junnatun, ya, bagaimana tameng. Oleh karena itu, fa idza kana yaumu saumi ahadikum. Oleh karena itu, barang siapa salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah apa? Janganlah dia yarfus, jangan berkata-kata yang jorok, jangan berkata-kata yang buruk, jangan berkata-kata yang fahisyah, ya, yang yarfus, ya. Kemudian juga wala yakhab, jangan teriak-teriak, jangan berteriak-teriak, wala yajhal, jangan berbuat jahil, ya, jangan melakukan kebodohan-kebodohan. Nah, bayangkan ini, kita lihat ini. Fa idza syatamahu ahadun. Nah, apabila kita sedang berpuasa ini dicaci maki, bayangkan jemaah sekalian, dicaci maki, dicerca, dikata-katain, diolok, dihina, dicaci maki, dicerca, atau bahkan diajak untuk berkelahi, ya. Maka apa jawaban kita? Ini coba ini perhatikan ini. Inni shaimun, inni shaimun. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk kita betul-betul mampu meredam, menahan emosi kita. Kita lagi berpuasa nih, kita sedang beribadah puasa, lagi mau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mendapatkan, kita akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini, dalam kelanjutan hadis ini, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Bayangkan ini jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersumpah, demi diri Muhammad, jiwa Muhammad berada di tangannya. La halufu fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa, ya, bau mulut orang yang berpuasa, karena ini keluar itu tuh bau itu dari perut yang kosong ini, dari rongga makanan yang kosong ini. Bau mulut orang yang berpuasa karena lama tidak dipakai juga untuk makan dan minum tadi, yaitu apa? Atyabu indallahi min rihil misk. Lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dari bau minyak wangi yang paling wangi di dunia ini, itu minyak kasturi, mirrihil misk. Bayangkan jamaah sekalian. Mungkin baunya ada kita nggak rasa enak, ya, bau mulut kita karena lama tidak diisi makan, itu bau keluar dari lambung kita. Maka itu bau itu jamaah sekalian lebih wangi di sisi Allah kelak di hari kiamat dari bau minyak wangi yang paling wangi di dunia ini. Nah, ini ada kebahagiaan lagi kita nanti jamaah sekalian bagi orang berpuasa. Walis shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaannya yang dengan dia akan berbahagia, dia akan bersenang-senang berbahagia dengannya. Yaitu apa? Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka puasa, futur, dia berbuka puasa, maka dia bahagia, senang, bisa lagi menikmati makan dan minuman. Jadi dia senang sekali, dia berbahagia tatkala dia berbuka bersama keluarganya, bersama sahabatnya, saudara dan lain-lain. Jadi mereka setelah hampir mungkin sekitar 12 jam atau ya lebih kurang 12 jam itu mereka menahan puasa, atau 13 jam, maka mereka berbahagia bisa kembali menikmati makanan yang halalan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua kebahagiaannya yaitu yafrahuhuma ini, yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Tatkala dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, dia berbahagia, dia senang berbahagia dengan puasanya. Di mana dia puasa itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi kita sudah ketahui bahwa kalau kita berpuasa semata-mata karena iman, karena dasar iman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal ini kita sudah tahu semua bagaimana bagi orang yang berpuasa ini jemaah sekalian, dari 8 pintu surga itu ada pintu satu khusus bagi orang yang berpuasa.
yang tidak akan dimasuki. Nanti kalau sudah masuk semua, aina shaimun, mana orang berpuasa dulu di dunia? Karena aku tentunya bijalali, karena aku katanya Allah, maka masuklah dari pintu surga ini lewat pintu royan ini. Kalau sudah masuk semua, maka ditutup pintu itu, tidak bisa masuk lagi kecuali orang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dari sahabat Sahal bin Sa'id, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, inna fil jannati baban yuqalu lahu royan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-shaimun fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu uglika falam yadkhulu minhu ahadun. Bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati ke sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan babur royan, namanya ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, nanti akan masuk orang-orang yang berpuasa ke dalam surga itu dari pintu ini pada hari kiamat kelak, dimasuki oleh orang-orang berpuasa. Jadi orang-orang berpuasa akan masuk ke dalam surga lewat pintu ini pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang memasuki pintu ar-royan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian pada saat itu ditanya, aina shaimun, mana dulu orang-orang berpuasa? Maka mereka pun bangkit, semua bangkit. Orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, iman wahtisaban tadi, yaitu apa? Mereka semua bangkit, segera bangkit berdiri. Mereka pun masuk di situ. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang-orang berpuasa. Fa idza dakhalu, katanya Rasulullah SAW di sini, apabila mereka semua telah berpuasa, telah masuk surga lewat pintu ar-royan ini, uglika, ditutup, dikunci, tidak dibuka lagi kecuali bagi orang berpuasa tadi. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan bisa masuk surga lewat pintu orang itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan targhib atau dengan motivasi kata kita semua fadilah seperti ini, makalah kita semua mempersiapkan diri kita, mempersiapkan terutama hati kita ini, mempersiapkan segala sesuatu untuk kita menyambut bulan Ramadan ini, di antara dengan kita bergembira. Allah takdirkan kita, Allah beri taufik kita semua bisa menyambut bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebagaimana doa-doa kita di antaranya Allahumma balighna Ramadan dan seterusnya itu. Jadi jemaah sekalian, itu merupakan walaupun tidak ada yang sabit dari Nabi, kita doa-doa seperti itu. Sebagian tadi perkataan Syekh bin Baz tadi rahimahullah, tidak ada doa-doa khusus atau amalan-amalan khusus kecuali dalam hati kita merasa bergembira, berbahagia dan bersyukur kepada Allah sehingga kita sampai pada bulan Ramadan, yaitu khususnya pada bulan Ramadan yang ke-1000 pada tahun 1442 Hijriah ini. Kemudian ada sedikit di sini nasihat buat kita semua tentang bagaimana apa yang kita lakukan bagi adab-adab kita tatkala kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Nah, di sini ada adab-adabnya yang perlu kita pahami. Nah, ini paling penting untuk kita pahami adab-adab ini. Karena untuk makin sempurna ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah kita memahami atau mempelajari adab-adab tatkala kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, di antara pertama, di sini saya bawakan dari kitab Al-Wajiz, yaitu adabus syiyam. Jadi adab-adab berpuasa. Yustahabu lis-shaimi ayyura'i fi siyamihi al-adabat taliyah. Maka disukai atau disunahkan, sangat disukai bagi orang berpuasa untuk menjaga di dalam puasanya itu adab-adab berikut ini. Nah, di antara jamaah sekalian, yang pertama adalah kita makan sahur. As-sahur, yang pertama adab kita adalah kita makan sahur. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian wahai sahabat atau wahai umatku, pada kita semua ini Rasulullah menyuruh para sahabat, para si tentu perintah ini bagi kita semua. Hendaklah kalian semua makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian semua makan sahur karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan.
keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Wa yatahaqqaqu sahuru walau bi jur'ati ma'in. Bayangkan jemaah sekalian. Itu namanya sahur juga jemaah sekalian. Walaupun kita minum seteguk air, bayangkan. Jadi walaupun dengan seteguk air, kita itu namanya sudah melakukan sahur. Wali hadisi Abdullah bin Umar, dengan berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr, qala Rasulullah SAW, tasahharu walau bi jur'ati ma'in, walau bi jur'ati ma'in. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah bahkan perintahkan di sini jemaah sekalian, saking tadi, karena kita ketahui, kita yakini keberkahan di dalam sahur itu sampai dengan seteguk air saja itu Allah akan berikan keberkahan dalam sahur kita. Sampai jelas Rasulullah memerintahkan tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Bayangkan jemaah sekalian. Hadis ini sahih dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi. Nah, dan juga jemaah sekalian terhadap sahur itu wa yustahabbu ta'khiruhu, dan disunahkan untuk diakhirkan waktu sahur itu jemaah sekalian. Jadi jangan makan, ada kadang dulu ya pada zaman dahulu dan sempat saya juga dapatkan dulu. Jadi jam 2 orang sudah makan, jam 3 orang sudah makan. Ya, padahal nanti azan subuh itu pada jam 5. Ya, jadi itu takalluf namanya, terlalu membebani diri. Bahkan seharusnya sunnahnya itu seperti ini jemaah sekalian, kita akhirkan waktu sahur itu. Nah, ini ada dasarnya. An Anasin, an Yazid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah. Qultu, kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadra 50 ayah. Nah, di sini coba perhatikan jemaah sekalian. Ini praktek langsung para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya yang menyaksikan waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya, ya bagaimana adab mereka makan sahur atau mengakhirkan waktu sahur ini. Yaitu bagaimana? Dari Anas, dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit yang penulis wahyu itu. Nah, kami makan sahur, kami melakukan sahur atau makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qoma ila shalah, kemudian kami bangkit atau bersiap-siap untuk pergi menuju masjid. Kami bangkit menuju salat subuh. Nah, ditanya, qultu kam kana bainal adzani was sahur? Berapa lama waktu antara azan dengan sahur itu? Dijawab, qadra 50 ayatan. Jadi sekedar orang membaca dengan tartil, ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, membaca 50 ayat. Bayangkan jamaah sekalian. Jadi ya coba aja kita membaca 50 ayat dalam Al-Quran itu. Nah, sebegitulah lama. Jadi mulai beliau akhirkan tuh begitu. Jadi mungkin kalau ya Allahu alam ya, kita nggak bisa hitung ininya. Ya anggaplah mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit. Jadi karena memang waktunya seperti itu. Jadi atau mungkin kebiasaan makan seseorang, jadi seperti itu mas kalian. Justru kita akhirkan seperti itu. Antara sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi itu maksud kita mulai makan, kita mulai siapkan makan dan sebagainya. Jadi diakhirkan betul jemaah sekalian. Sampai ya setelah kita merasa tenang, sudah merasa kenyang dan sebagainya, sudah merasa menikmati sahur itu, nah baru kita bangun siap-siap untuk menuju kita sholat. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya. Karena orang mungkin dengan alasan dia sahurnya cepat sehingga dia mau tidur lagi, sehingga nanti biasanya akan kelolosan itu waktu subuhnya, biasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan ini kita akan pahami bahwa ternyata memang Nabi langsung dalam prakteknya mencontohkan betul bagaimana seharusnya kita, adab kita dalam makan sahur ini, yaitu kita akhirkan kira-kira ya sekadar seukuran orang membaca 50 ayat antara mulai makan sahurnya sampai azan subuh itu. Nah, kemudian di sini, nah ada yang sedikit mungkin kita perlu pahami kaitan dengan mungkin ada istilah-istilah imsak ini. Imsak ini sekitar gitu kalau nggak salah dalam di masjid-masjid itu sekitar 10 menit antara azan dengan antara imsak. Waktu imsak ini adalah waktu 10 menit antara imsak itu dengan azan subuh. Nah, coba kita dengar ini jemaah sekalian, bagaimana seharusnya kita pahami dalam masalah ini. Karena hakikatnya begitu azan subuh itu, itulah mulai kita berpuasa. Ya. Jadi kulu washrabu, dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil wadi minal fajar. Jadi itu maksudnya adalah sampai azan subuh itu. Begitu dengar azan subuh, berhenti kita makan.
Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita masih makan, pada mungkin kita suatu saat telat dan sebagainya, kita masih memakan. Nah, bagaimana apa harus kita lakukan? Sementara sudah terdengar azan subuh. Nah, ini jemaah sekalian, coba perhatikan antum ini. Antumna semua, tuh. Fa idza sami'al adzana wa ta'amuhu wa ashrabuhu aw syarabuhu fi yadihi. Jadi maksudnya kan mungkin kita makan, mungkin di meja makan, kalau kita memegang makanan kita itu atau lagi kita pegang ya makanannya. Apabila kita mendengar azan, sedangkan kita lagi masih makan dan minum, fi yadihi, di tangannya, falahu ayyakula aw yashrab. Makanan dia habiskan makan dan minumnya itu. Berdasarkan hadis yang mana? Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini coba perhatikan baik-baik jemaah sekalian. Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Bayangkan jemaah sekalian. Ini jemaah sekalian, bukan seorang guru atau ustaz yang mengatakan ini, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum perhatikan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini. Hadis ini hadis sahih dalam Sahih Ibnu Majah, Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Nah, coba perhatikan jemaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum nidaa," jika salah seorang dari kalian mendengar suara azan subuh, bukan suara imsak ya jemaah sekalian, tapi azan subuh. Wal ina'u ala yadihi, sedangkan nampan atau piring atau nampan dia pakai makan itu mungkin nari atau apa saja, maksud lagi dia makan. Wal ina'u ala yadihi. Nah, ini antum perhatikan juga, fala yadahu. Jangan dia tinggalkan atau jangan dia letakkan, jangan dia hentikan makannya, jangan dia letakkan sehingga dia tidak makan. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga dia selesai hajatnya, kebutuhan untuk makan dan minum itu. Ya, tentunya juga dalam hadis jamaah sekalian, ya, yang ada di piring itu jamaah sekalian, karena jelas sorry dalam hadis ini. Jadi dia yang ada di piring itu nampan kita itu kita habiskan. Ya, termasuk minumnya tentunya. Jadi makan dan minum. Jadi makan saja jamaah sekalian, walaupun sudah azan. Mungkin suatu saat kita akan telat. Ada saja dalam suatu masa itu, hari dalam puasa itu kita akan telat seperti itu. Tenang saja makan. Jangan sampai antum bilang, aduh, sudah orang teriak-teriak imsak. Makan jamaah sekalian. Makan dengan tenang, makan dengan tenang. Ya. Jadi karena ingin kembali tadi kita ingin keberkahan dari makan sahur itu. Baik. Kemudian juga adab yang kedua yaitu al-kafu anil lagwi warrafathi wa nahwihima mimma yatanafi fis shaum. Jadi jamaah sekalian, hendaklah juga kita menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia, dari amalan-amalan, dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, termasuk zaman ini la haula wala quwata illa billah. Ya, anak-anak kita ini main yang sia-sia, habiskan waktunya hanya untuk main game, hanya untuk main PS dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Termasuk juga mungkin tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat jemaah sekalian. Coba kita hindari itu semua. Insyaallah nanti akan ada adab-adab berikutnya nanti. Ya, adab yang ketiga nanti. Jadi, coba perhatikan di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu saumi ahadikum," ya seperti tadi itu, "fala yarfus wala yasab wala yajhal, fa in syatamu hadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Jadi di sini jamaah sekalian, dalam hadis ini yang hadis tadi tentang keutamaan puasa tadi, jadi jika kita berpuasa itu jangan kita berkata jorok, jangan kita berkata kotor, jangan teriak-teriak, jangan berbuat jahil. Ya. Jadi jangan dilayani orang-orang mengajak untuk bercekcok dan sebagainya itu atau berdebat sebagainya, jangan dilayani. Ya, jangan dilayani ya. Atau mungkin diajak mau berkelahi, jangan dilayani. Karena ujungnya nanti orang sudah cekcok itu akan berkelahi dan seterusnya. Jangan dilayani. Kita masuk ini kita ungkap pada kita, saya sedang latih, saya sedang berpuasa ini. Ini shaimun. Maksud kita sedang menahan diri kita. Ya. Nah, ini juga dalam hadis lain ini, bahkan ini ancaman di sini jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah jaga betul kita, yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa, katanya Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Nah, ini jemaah sekalian. Perkataan dusta wal amala bihi. Jadi jemaah sekalian, dusta ini bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya bisa pura-pura begini, pura begitu. Jadi
Ada. Jadi dusta itu jemaah sekalian bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Jadi malam yada qaula zur wal amala bihi. Falaisa lillahi hajatun fi ayat ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, ya, berbohong. Perkataan dusta, maka sungguh Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan puasa, menahan diri dari tidak makan dan puasa atau makan dan minumnya atau berpuasa itu. Allah tidak butuh. Ya, jadi ini maksudnya ancaman atau mungkin semacam tarhib agar kita betul-betul menjaga diri kita, jangan sampai kita berkata atau berbuat yang dusta. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga dari berpuasa ini jemaah sekalian, al-jud wa mudarasatul Quran. Jadi kita bersikap dermawan, kita banyak-banyak berinfak, banyak-banyak sedekah. Tumbuhkan pada diri kita itu sikap kedermawanan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansaliha ya'ridu alaihi nabi ya'ridu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi jemaah sekalian, Nabi setiap malam Ramadan itu jemaah sekalian selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi mendirasahkan Al-Quran. Jadi dalam hadis ini dari Ibnu Abbas ini lengkapnya begini jemaah sekalian. Nabi itu jemaah sekalian adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan kalau di dalam bulan Ramadan itu lebih lagi kedermaan ini lebih bertambah lagi. Iya. Yaitu tatkala beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril setiap malam datang kepada Rasulullah membacakan atau mendirasahkan Al-Quran. Nah, apabila faida laqiyu Jibril alaihi salam kana ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nah, tatkala datang malaikat Jibril mendirasahkan ya Al-Quran ini, beliau ini akan lebih lagi kedermaan beliau itu melebihi hembusan angin. Jadi angin itu banyak untuk bisa angin itu terus menerus, jadi terus bertiup. Jadi seperti itulah Rasulullah SAW lebih mulia, lebih karam lagi, lebih dermawan lagi kepada para siapa saja, kepada sahabatnya orang yang datang itu beliau lebih harus seperti itu. Nah, jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang ini. Mudah-mudahan bisa ada hikmah yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian ini Afwan, ini mungkin ada sedikit tambahan di sini. Ya, saya bacakan dari kitab fatwa ini, yaitu apa? Tentang puasa ini jemaah sekalian ada beberapa faedah ya terkait dengan tadi tentunya, yaitu apa? Beberapa faedahnya, yaitu tathhiru nafsi wa tahdzibuha wa tazkiyatuhu min akhlaqis sayyi'ah. Jadi puasa ini antara hikmahnya jemaah sekalian yaitu membersihkan jiwa kita ini, ya, membersihkan dan mensucikan jiwa kita ini dari akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang rendah atau sifat-sifat yang buruk. Ya, seperti tadi selalu berperangai buruk atau juga berperangai sombong atau juga bakhil. Jadi dibersihkan itu semua. Dan juga hikmahnya wa ta'widuha al-akhlaqal karimah kas-sabri wal hilmi wal jud wal karam wa mujahadatun nafsi fima yurdillahu wa yaqrubu ladaihi. Dan juga dengan puasa ini jemaah sekalian akan kita terbiasa ya akan memiliki akhlak yang mulia, seperti kita sabar ya, seperti tadi diajak orang, dikatakan orang kita sabar ya, dan juga kita berlemah lembut ya, kita juga memiliki akhlak yang mulia, dermawan dan mulia, dan juga terus menerus kita mujahadatun nafs untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara jamaah sekalian, di antara puasa ini juga wa annahu yudzakkirahu aidan bihajati ihwanihi al-fuqara wa yujibu lahu dzalika syukran lillahi subhanahu ya. Di sini dijelaskan bahwasanya berpuasa ini juga jamaah sekalian untuk mengingatkan kita semua tentang hajat-hajat kebutuhan saudara-saudara kita yang fuqara, fakir dan miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita semua ya untuk kita memberikan
sebagian dari rezeki kita kepada mereka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita Allah berikan kelebihan dari mereka. Jadi kalau mungkin bahasa saya belum bahasa dan bahasa lain, alhamdulillah Allah memberikan kita ini hidayah, diberikan kita hak, diberikan kita rezeki, kelebihan rezeki untuk kita bisa membagikan kepada orang lain. Jadi Allah memberikan rezeki pada orang itu lewat kita. Jadi kita dapatkan pahalanya, mereka juga dapatkan kebaikannya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian di sini ada juga diingatkan kita semua bahwasanya wal isti'anatu bi ni'amihi ala taatihi, dan juga dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syakarallahu subhanahu wa taala wal isti'anatu bi ni'amihi ala taatihi, sehingga kita dengan nikmat-nikmat Allah beri pada kita ini, kita bisa dengan itu kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memiliki belas kasih, berempati atau merasa kasih dan sayang kepada saudara kita yang fuqara wal masakin, dan kita berbuat baik kepada mereka. Dan juga di sini jemaah sekalian, terutama di antaranya annahu wasilatul littaqwa wa taqwa hiya taatullahi wa rasulihi bi fi'li ma amara wa taraka ma naha anil ikhlas lillah wa mahabbatin wa rahbatin wa rahbatin. Di antara puasa ini juga sekalian fadilahnya atau faidahnya atau hikmah dari puasa itu yaitu apa? Ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita taat pada Allah, kita taat pada Rasul, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan Rasulnya, dan juga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita, wahabbatan warahbatin warahbatin, karena memang tiga pondasi dasar ibadah jemaah sekalian, yaitu karena dasar cinta kita kepada Allah, karena rasa penuh harap kita kepada Allah atas ganjarannya, dan kita rasa takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah puasa jemaah sekalian, annas sauma yudiku majariyas syaitan. Jadi jemaah sekalian, puasa ini akan mempersempit jalannya setan. Karena memang setan majra minal insi, setan itu akan berjalan di pembuluh darah manusia ini jemaah sekalian. Nah, dengan kita berpuasa, kita persempit itu jalan masuk setan itu. Kita persempit dia. Ya, sehingga tidak mudah setan itu menggoda kita, kemudian membuat ada waswis syaitan pada kita, sehingga karena mereka dipersempit jalan dengan kita berpuasa ini. Kemudian juga jemaah sekalian, nah di sini di antaranya wa annahu di antara faedah berpuasa annahu yutahhirul badan minal ikhtilatir radi'ah wa yaksibuhu sihatan wa quwwatan i'tarafa bidzalika kasubil atiba wa aliju bihi katsiran minal amrad. Jemaah sekalian, di antara faedah puasa juga, di antara faedahnya itu apa? Dia akan membersihkan badan kita ini jemaah sekalian dari unsur-unsur yang rusak atau kotor pada badan kita. Dia dihilangkan dengan puasa itu jemaah sekalian, sehingga dengan itu akan kuat kita, akan sehat dan kuat ya badan kita ini jemaah sekalian. Itu diakui sendiri oleh para dokter-dokter dengan penelitian mereka. Makanya sebagaimana dalam ayat itu jemaah sekalian, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Ada hadis tapi hadisnya dhaif, tidak dipakai untuk menjadi dasar tentunya. Sumu tasihu, berpuasa agar kalian sehat. Ya, itu mungkin boleh dikata itu adalah nasihat para dokter ya. Jadi bahwasanya mereka sendiri telah mengakui bahwasanya mereka dengan puasa ini, mereka justru dengan metode puasa mereka akan mengobati banyak sekali penyakit-penyakit dengan puasa ini. Ya terutama karena memang subhanallah ya, karena memang hati kita ini, jiwa kita ini, ruh kita ini ya ada sangat erat kaitan dengan badan kita. Nah, kalau hati kita sudah bersih, ruh kita bersih ya, jiwa kita, akhlak kita bersih, ini dengan itu akan hilang sendiri ya penyakit-penyakit pada badan kita ini dengan berpuasa itu. Allah taala alam, ya bisa kita rasakan tentunya pada kita semua. Asal tadi dengan fondasi, dengan dasar ini semua semata-mata karena dasar keimanan kita kepada Allah dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wa nahtatim muhadarah, dan saya tutup muhadarah ini atau kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.